Satu. Pemirsa, kembali lagi bersama Ngopi ya, dengan saya masih Asep Tapip ya. Dalam segmen terakhir kita lanjutkan tentang Ramadan yang sebagai bulan diturunkan Al-Qur'an. Tadi setelah hasil kontemplasi di Gua Hiro yang merupakan ayat Al-Qur'an pertama diturunkan ya. Dan selanjutnya berangsur akhirnya sampai ke tuntas seluruh ayat-ayat disampaikan. Nah, tentu saja Ustadz kan bulan Ramadan itu kan tadi diturunkan Al-Quran. Tentu saja kita ada kaitannya nih ketika Ramadan. Berarti amalan kita pun ya harus kaitkan dengan Al-Quran ya. Minimal kan tadi Iqra. Betul. Nah, bagaimana nih amalan-amalan tentang Iqra, tentang Al-Quran di bulan Ramadan? Kalau melihat dari katanya, dari kata Al-Quran itu, dari ayat yang pertama kali diturunkan Iqra, itu ada satu perintah. Satu perintah kepada kita semua untuk gemar membaca. Membaca Al-Quran, membaca situasi, membaca kondisi, yang tentu dengan banyak membaca akan menghadirkan kebijaksanaan yang ada pada diri kita semuanya gitu. Kalau kita sadar betul bahwa dengan Iqra itu adalah akan menghadirkan kebijaksanaan dalam berperilaku, maka yakin orang ini tidak akan pernah berhenti membaca Al-Quran di sela-sela waktunya gitu. Makanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sejarah yang disampaikan, sesungguhnya Al-Quran diturunkan sampai 23 tahun. Kalau pendapat lain dirincinya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kalau dibulatkan 23 tahun aja. 2 jam, 2 menit. Nah, biasanya kan sekarang kan zaman pembulatan ya. Pembulatan. Zaman pembulatan gitu ya. Dibulatinnya naik 23 lah ya. Nah, ini artinya apa? Kalau kita tahu tentang ini, tentang Al-Quran, bahwa sesungguhnya membaca itu adalah akan menghadirkan sebuah kebijaksanaan yang akan kita lakukan dari sisi perilaku, sikap, dan lain sebagainya. Ada hal yang lain juga, ada pahala yang Allah berikan kepada kita. Pahalanya apa? Bagaimana ketika kita membaca Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji bahwa Al-Quran yang kita baca itu tentu ternyata akan menjadi syafaat, pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Akan menjadi penolong kita, pendamping kita. Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran itu karena sesungguhnya dia fa'innu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada yaumil qiyamah syafi'an li ashabih. Dia akan menjadi penolong bagi kita sebagai sahabat-sahabat Al-Quran gitu. Makanya kalau dulu di kampung saya, Pak Asep, di kampung itu kalau menjelang maghrib, ibu saya tuh suka melarang keluar rumah. Jangan keluar rumah. Sanekala. Jangan keluar rumah, ada wewe. Wewe gombel. Ada wewe gombel. Jangan keluar rumah, ada wewe gombel. Nah, itu kan yang sering dinasihatkan oleh orang tua. Kita itu punya pahamnya, oh iya di luar rumah maghrib itu ada wewe gombel. Makanya kita takut. Wewe gombel itu bayangannya besar, tinggi, kemudian matanya belotot, giginya bau, dan lain sebagainya. Suka makan orang, diumpetin katanya di bawah ketiaknya katanya. Terbayang kalau diumpetin, anak kecil diumpetin di bawah ketiak, sebesar apa wewe gombel itu. Maka semua kelong wewe. Kelong wewe. Semuanya ngumpet di rumah. Udah ada di rumah mah, orang tua tuh ngedidik anaknya untuk membaca Al-Quran gitu. Tujuannya apa? Tuh syafi'an li ashabi, agar anak-anaknya itu menjadi sahabat Al-Quran. Beda tentu orang yang suka membaca Al-Quran dengan orang yang jauh dengan Al-Quran, dari tutur katanya, sikapnya, pandangannya gitu. Dan tentu apalagi kalau di bulan Ramadan ini sebagai bulan yang digunakan oleh Allah untuk diturunkannya Al-Quran, kemudian kita membaca Al-Quran, dan bahkan di beberapa majelis taklim ada program menghatamkan Al-Quran. Apakah bapak-bapak dan ibu-ibu lebih ramai lagi kalau ibu-ibu yang menghatamkan Al-Quran? One day one juz, one week one juz gitu. Atau one year one juz, bahaya kalau one year one juz. 1 tahun 1 juz. Kebanyakan daripada tidak sama sekali ya. One day one juz itu luar biasa, sehingga ketika selesai Ramadan ada yang bilang, alhamdulillah saya sudah hatam 1 kali, ada yang hatam 2 kali, ada yang 3 kali. Silakan. Dan tentu akan lebih baik tidak hanya baca saja. Itu yang penting. Setelah membaca, kemudian kita mengetahui artinya,
kemudian kita menghayati dan kemudian mengamalkan. Dan mengamalkan ini yang sesungguhnya menjadi tolak ukur keimanan seseorang terhadap apa yang ia baca dalam Al-Quran. Gitu. Ada pepatah lah, bukan hadis ini, dari luar negeri. Kalimatnya bunyi, you are what you read. Itu dia. Ya, jadi sebenarnya diri kita tuh sebenarnya menggambarkan apa yang kita baca. Betul. Jadi artinya apa yang pengetahuan kita ya. Betul. Jadi yang kita pelajari apa, maka itulah yang menjadi diri kita. Kalau tidak belajar berarti kita tuh jadi apa-apa gitu. Dirimu adalah sesuai dengan apa yang kau lihat. Ya, betul. Nah itu kan, jadi kalau kita sering melihat kebaikan, maka akan mencerminkan pada diri kita sebagai orang yang baik. Pun demikian sebaliknya. Kalau yang kita tonton adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif, inilah perwujudan kita yang sesungguhnya mungkin ya. Dan itu oleh algoritma di digital itu dibaca. Kita kalau menggunakan medsos ya, sering buka-buka apa, itu pasti datang itu. Nah itu dia, benar-benar. Jadi ketahuan tuh ya. Di medsos sering buka apanya, maka dia akan selalu hadir. Gitu. Selalu hadir itu ya. Karena itu dia. Jadi algoritmanya udah kebaca kita. Jadi kelakuan kita apa, termasuk teman-teman juga yang datangnya pasti yang seperti itu. Masya Allah. Komunitasnya kan. Ya, sebenarnya itu kalau kita membaca, itu loh peringatan bagi kita. Maka hentikan yang itu. Sekarang belok kanan. Betul. Jangan belok kiri. Mudah-mudahan kita selalu membaca yang baik. Gitu aja, buka yang baik-baik saja. Berteman dengan yang baik. Gitu ya. Insya Allah. Insya Allah ke bawah baik gitu kan ya. Nah, maka saksikan terus Ngopi biar terimbas ya oleh ilmu-ilmu yang teman ngobrol kita ya. Dan saya hanya bertugas memantik saja untuk menyampaikan itu. Mudah-mudahan ada pahala juga buat saya karena saya mengantarkan para pemirsa juga mengetahui sesuatu. Nampaknya ini episode pertama ini terakhir ya, selesai. Dan ada mungkin kalimat penutup tentang Nuzulul Quran atau keistimewaan Ramadan yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran. Baik, pemirsa PJ TV yang Allah muliakan, alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah bertemu di layar PJ TV ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu untuk menyelami bagaimana nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari Al-Qur'an yang tentu menjadi sebuah perjuangan Nabi Muhammad. Kita tinggal menikmati perjuangan Nabi Muhammad yang dahsyat luar biasa. Ternyata kita tinggal hanya menikmati saja bagaimana nikmatnya membaca Al-Qur'an, mengerti Al-Qur'an, menghayati Al-Qur'an, dan insya Allah juga nikmat akan mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan seluruh pemirsa PJ TV diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus dekat dengan Al-Quranul Karim. Amin. Ya, mari manfaatkan bulan Ramadan ini untuk berdekatan selalu dengan Al-Quran. Minimal dengan membacanya, selanjutnya memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya. Ya. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja. Terima kasih. Apabila yang salah mohon dimaafkan. Ya. Anak ayam turun 9, mati 1 tinggal 8. Ngopinya tuh sudah disajikan ya, maka izinkan kami untuk undur diri dan keluar dari acara ngopi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.